Halo? Bapak, kirim uang, mau bayar kuliah. Iya, Ade. Nanti Papa kirim. Kakak jaga rumah. Papa mau ke kota. Bikin apa, Lei? Mau kirim uang untuk Ade. Bikin apa jauh-jauh ke bank? Bapak punya HP kan sudah ada mobil banking. Harus masuk sandi. Mau transfer berapa, Barang? Sudah itu, Pak. E-banking Maluku Malut memudahkan transaksi, memudahkan hidup. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mulailah harimu dengan bening, tingkatkan rasa percaya diri, sempurnakan penampilanmu di Benings Klinik. Sehatkan kulitmu, percantik dirimu, tak peduli usia, semua bisa jadi bening. Bening-bening untuk generasi good looking. Benings Klinik bikin wajah jadi bening. Benings Klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tribun TV dimanapun saudara-saudara berada, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat di mana kita dapat menjalankan aktivitas beribadah kita di tahun ini 1446 Hijriah. Nah, dalam momen ini, momen kesempatan singkat ini, kita akan berbicara tentang Ramadan dalam konteks introspeksi kebangsaan. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang pernah dilaksanakan, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam atau berislam, tapi orang-orang yang beriman. Ada hal penting yang patut untuk kita fikirkan dalam konteks memahami orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini sesungguhnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hingga akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan asma Allah, bergetar hati mereka. Bergetar bukan berarti seperti orang yang terkena serangan jantung, ya. Kalau bahasa Medannya itu berdegup, bukan seperti itu. Tetapi berdebar di sini adalah ketika disebutkan asma Allah, maka setiap individu itu teringat, terasa dengan berbagai sifat-sifat Allah. Nah, misalnya kalau dia merasakan bahwa Allah Maha Pengampun misalnya, maka dia dalam konteks relasi sosial, relasi kemanusiaan, dan yang terkecil relasi keluarga, suami dan istri, maka dia akan memaafkan
kesalahan, dan lain-lain dalam konteks kehidupan itu. Kenapa? Karena dia bergetar hatinya ketika dia dengar asma Allah, teringat dia bahwa Allah itu Maha Pemaaf, maka dia akan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, nah, memasuki Ramadan ini juga patut kita merenung sejenak bahwa kita telah beribadah ataupun menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan usia yang ada pada kita. Misalnya kalau kita sudah berusia 50-an tahun misalnya, maka kita bangsa ini misalnya sudah berpuasa mungkin 40 tahun. Dan juga sesungguhnya bangsa ini secara historis sudah berpuasa berabad-abad. Nah, tapi dalam konteks kemerdekaan Indonesia, yang kalau kita katakan usia kemerdekaan ini 79 tahun, paling tidak 60-70 tahun bangsa ini sudah berpuasa secara kontinu. Tetapi mari kita renungkan, sejauh mana ibadah puasa itu berpengaruh dalam konteks masyarakat, bangsa, dan dalam konteks relasi hubungan kenegaraan, hubungan kemasyarakatan yang kita alami dalam kehidupan keseharian. Mari kita renungkan, padahal yang dipanggil Allah tadi kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai rasa ketuhanan, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat, aplikasi-aplikasi sifat ketuhanan ada pada diri mereka. Tetapi seolah-olah puasa yang kita laksanakan sudah puluhan tahun tidak memberi efek yang cukup bagi sebuah perubahan kehidupan, termasuk perubahan pandangan kehidupan. Maksudnya pandangan hidup, cara kita berkehidupan, cara kita mengurus masyarakat, dan termasuk cara kita mengurus negara ini. Nah, sepertinya tidak ada perubahan. Mari kita lihat di mana-mana keadilan susah untuk dirasakan, terlebih bagi orang-orang masyarakat yang kecil. Benar dikatakan para ahli seolah-olah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini persoalan yang bertahun-tahun yang kita rasakan dan kita lihat. Juga kita kadang-kadang miris betapa bangsa ini, masyarakat ini yang dilatih dengan ibadah puasa berpuluh-puluh tahun, tapi juga tetap terjadi hubungan yang tidak harmonis, kecurigaan yang di luar batas dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Hilangnya rasa-rasa ketentraman, tingginya tindakan kriminal, narkoba dan lain sebagainya, bahkan tingginya tindakan-tindakan dalam rangka untuk merampok, mengambil secara tidak legal harta dan kekayaan bangsa negara ini. Ini miris. Sebagai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, tentu saja kita miris melihat situasi ini. Apa pertanyaannya adalah apa penyebab utama mengapa seolah-olah ibadah puasa itu tidak memberikan bekas yang positif dalam konteks kehidupan berkebangsaan. Saudara-saudara, pemirsa Tribun TV dimanapun berada, kalau kita lihat sesungguhnya ini persoalan tidak sesusah yang kita bayangkan. Terkait dengan persoalan puasa ini adalah sesungguhnya puasa itu kan mensucikan. Apa yang pertama disucikan? Yaitu batin. Batin ini bisa juga kita katakan jiwa, semangat, perasaan, pikiran. Nah, ini yang disucikan oleh Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa, yang beriman itu, maksudnya itu adalah bahwa tidak hanya sebatas orang yang percaya akan Tuhan, Allah, tetapi juga adalah orang-orang yang membersihkan, mau berpikir. Nah, beriman itu juga adalah orang-orang yang mau berpikir, mau merasa, mau melihat, mau membagi, dan seterusnya. Nah, semangat untuk berpikir, semangat untuk merasa, semangat untuk berbagi, semangat untuk jujur, nah, inilah yang dilatih di dalam bulan puasa ini sesungguhnya. Oleh karena itu, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba,
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang berpuasa dengan nilai dasar-dasar keimanan, iman yang saya katakan tadi bukan hanya sekadar percaya kepada Allah, tetapi iman itu, orang yang beriman itu adalah mereka yang mau berpikir, mau merasakan, mau berbagi, mau mengedepankan kejujuran. Nah, ini orang-orang yang beriman, dan mengedepankan rasa malu kebangsaan. Ini juga orang-orang yang beriman sesungguhnya. Nah, mereka-mereka yang melanggar semua itu sesungguhnya tidak masuk dalam kategori yang beriman yang diinginkan oleh puasa Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini sesungguhnya melatih diri kita untuk lebih berhati-hati menjalankan kegiatan-kegiatan kehidupan kita, baik dalam konteks relasi bermasyarakat, bertetangga, relasi dalam keluarga, bahkan dalam konteks relasi sosial, politik, ekonomi, dalam hal mengatur urusan-urusan kebangsaan ini. Nah, kita berbangga sesungguhnya bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo kita, telah memberikan berbagai program-program yang kita harapkan memberi angin segar akan terjadi perubahan. Tidak hanya dalam konteks perubahan dalam merealisasikan rasa keadilan penegakan hukum, tidak hanya dalam konteks rasa keamanan berbangsa, tidak hanya dalam konteks mengangkat harga diri bangsa, tetapi juga kita merasa ruh kesejahteraan bangsa ini sudah dekat akan terrealisasikan. Tetapi tentu saja harapan-harapan beliau itu tidak bisa terrealisasikan tanpa ada dukungan dalam berbagai struktur kebangsaan. Dukungan itu bagaimana? Nah, inilah yang saya katakan tadi, Ramadan melatih keakuan kita, melatih diri kita, melatih kejujuran kita, rasa kasih sayang kita dalam konteks kebangsaan. Ini kita latih agar apa? Agar apa-apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, pemimpin, ya, baik dalam konteks nasional maupun regional dan seterusnya sampai kepada lingkungan, maka masyarakat, rakyat ini ya dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terbuka, dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mendukung apa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk oleh Bapak Presiden Prabowo yang kita banggakan ini. Nah, oleh karena itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa dengan memperbaiki pikiran, perasaan, dan lain-lain, memperbaiki sistem pekerjaan, dan lain-lain yang ada pada kita, termasuk wahtisaban, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan keampunan Allah, berharap akan kesejahteraan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam sebuah kehidupan yang berbahagia. Dalam konteks bermasyarakat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dengan pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, keterbukaan batin, kearifan, rasa cinta bermasyarakat, jujur, menegakkan keadilan dan lain-lain, dan takut ataupun malu untuk melakukan kesalahan. Tentu saja kita berharap, itu yang kita laksanakan dalam mendukung program pemerintah, dan kita berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo kita ini mampu untuk mengantarkan bangsa ini maju, bangsa ini disegani, mempunyai kehormatan secara global, dan bangsa ini mampu berdiri sendiri dalam rangka merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tentu saja kita banggakan ini. Kita penuh harapan. Ini namanya raja, ya, ihtisaban, raja, bahwa kehidupan itu nantinya akan kita laksanakan, kita alami penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, berpuasa dengan nilai-nilai iman dan ihtisaban, maka akan berhadapan dengan kebahagiaan. Masyarakat bangsa kita
yang dengan ketulusan hati, pikiran yang terbuka dan segala kapasitas diri mendukung pemerintah, kita akan dihadapkan harapan dan realitas daripada sebuah kebahagiaan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga khutbah ataupun wejangan yang singkat ini dapat menjadi sebuah pikiran bagi kita untuk menata ulang kehidupan kita dalam konteks tidak hanya beragama tapi juga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Bapak, kirim uang, mau bayar kuliah. Iya, Ade. Nanti Papa kirim. Kakak jaga rumah. Papa mau ke kota. Bikin apa, Lei? Mau kirim uang untuk Ade. Bikin apa jauh-jauh ke bank? Bapak punya HP kan sudah ada mobil banking. Harus masuk sandi. Mau transfer berapa, Barang? Sudah itu, Pak. E-banking Maluku Malut memudahkan transaksi, memudahkan hidup. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mulailah harimu dengan bening, tingkatkan rasa percaya diri, sempurnakan penampilanmu di Bening Klinik. Sehatkan kulitmu, percantik dirimu, tak peduli usia, semua bisa jadi bening. Bening-bening untuk generasi good looking. Bening Klinik bikin wajah jadi bening. Bening Klinik hasilnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.